Selamat pagi, saudaraku. Kalau berbicara mengenai kematian, coba kita cek bagaimana perasaan kita ketika kita ada di ujung maut kehidupan ini. Saya yakin, saudaraku, kita bisa menghayati dan baru menyadari bahwa yang kita butuhkan itu ternyata hanya Tuhan kalau di penghujung maut hidup. Memang manusia sering di dalam perjalanan hari hidupnya, seiring dengan perjalanan waktu, usia mulai meninggi, tidak bisa lagi menikmati hidup karena kondisi fisiknya. Umumnya orang mulai menyadari bahwa tidak ada kenikmatan dalam hidup ini. Betul kan, saudaraku? Makan mulai gak bisa sembarangan, dibatasi. Ada pantangan-pantangan, mulai sakit-sakitan. Terus apalagi tidak bisa seenergik dulu, cepet capek, lelah ya. Dan masih banyak lagi lainnya. Tidak bisa menikmati seks seperti waktu muda, ya enggak? Mulai ada hal yang memang manusia di kondisi demikian. Dan semestinya itu merupakan sebuah peringatan kepada engkau dan saya sebagai manusia, bahwa akhirnya setelah itu semua berlalu, hanya Tuhan yang ada, yang setia. Dan memang kebutuhan kita Tuhan saja. Kalau sudah seperti itu kan baru kerasa kan, ternyata memang cuma Tuhan ya. Kira-kira apa yang kita sesalkan ketika kita di ujung maut? Coba tanyakan, saudaraku. Aduh, mungkin aku gagal, aku belum bisa menyediakan sesuatu untuk anak-anakku. Atau mungkin aku gak punya pasangan. Atau aduh, aku kok gak punya bisnis yang bagus sampai akhir hidupku begini. Aku gak punya rumah. Atau masih banyak lagi lainnya. Kemudian saat tersadar di ujung maut, ternyata yang kita butuhkan ternyata cuma Tuhan. Maka yang paling bisa disesali yaitu ketika kita tidak mengendus jejak Tuhan sebanyak-banyaknya. Kita tidak meneguk Tuhan sebanyak-banyaknya. Kita tidak memegang erat Tuhan sekuat-kuatnya. Itu yang paling rugi hidup ini kalau tidak mendapatkan itu semua. Karena manusia punya banyak target dalam hidupnya. Seperti saya pendeta nih, wah targetnya pelayanan ini itu. Aduh, padahal seharusnya target saya adalah meneguk Tuhan sebanyak-banyaknya. Mengendus jejak Tuhan terus. Mendekap Tuhan erat kuat sampai sekuat-kuatnya. Harusnya itu loh. Sampai aku dipenuhi Tuhan. Kita semua begitu seharusnya. Karena seseorang tidak akan dapat melakukan kehendak Bapa kalau dia tidak dipenuhi oleh Tuhan. Artinya begini, kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya dipenuhi Tuhan itu. Kalau aku tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Allah dengan benar. Kita sebagai umat pilihan bukan hanya dikehendaki untuk melakukan hukum, menjadi orang baik, tetapi melakukan kehendak Tuhan yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Melakukan kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Kalau orang mau dipenuhi oleh Tuhan, harus mengendus jejak Tuhan itu tanpa batas. Dari hal-hal kecil, sekecil apapun, sampai hal-hal besar, dia mengendus jejak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam peristiwa hidupku? Dari yang kecil sampai yang besar. Dia meneguk Tuhan dalam setiap momen hidupnya itu. Dia teguk apa yang Tuhan mau. Dia mendekap Tuhan kuat erat. Tidak mau lepaskan itu. Wah, itu aman, saudaraku. Maka orang yang begitu baru dipenuhi Tuhan. Standar orang yang ditebus oleh darah Yesus yaitu harus dipenuhi Tuhan. Firman Tuhan berkata, tubuhmu bait Roh Kudus.
Roh Kudus diam di dalam tubuh kita, artinya dipenuhi oleh Roh Kudus kita. Tubuh kita bukan bagian dari bait Roh Kudus, tetapi bait Roh Kudus itu sendiri. Tuhan tidak menghendaki diduakan, saudaraku. Tuhan sepenuhnya, Tuhan seluruhnya, atau tidak usah sama sekali. Tanggung. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan segenap. Jiwa pikiranmu, ruangan hidupmu harus untuk Tuhan, harus dipenuhi Tuhan. Ini memang mustahil. Tapi Tuhan bisa menuntun kita. Dari kecil dunia telah melatih kita untuk memiliki kesenangan-kesenangan yang membangun selera jiwa kita. Umumnya orang menggerakkan hidupnya untuk memenuhi selera-selera jiwanya itu yang sudah dicemari dengan dunia. Bahkan bertuhan aja untuk memenuhi selera dunianya. Kurang ajar kan? Itulah manusia. Memanipulasi Tuhan untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi selera jiwanya. Kenapa ke gereja? Kenapa berdoa? Kenapa memberi perpuluhan? Kenapa memberi persembahan? Kenapa melayani? Tujuannya satu, kembalinya untuk Tuhan mengabulkan semua kesenangannya. Kepentingannya, bukan kepentingan Tuhan, bukan kebutuhan Tuhan. Itu loh jahatnya Kristen, saudaraku. Itu liciknya orang Kristen. Bejatnya kekristenan itu begitu itu. Maka kalaupun kita menyanyi seperti rusa merindukan sungai yang berair, jiwaku haus akan engkau, itu palsu biasanya. Itu bohong. Jiwanya itu haus sama dunia, tapi pakai topeng Kristen, pakai topeng rohani, gitu loh saudaraku. Jadi belum murni, belum bersih, belum tulus. Itu yang bahaya saudaraku. Kita punya gairah-gairah palsu sebetulnya. Omong kosong. Kita itu Kristen banyak yang hatinya masih kosong sebetulnya. Belum tentu untuk Tuhan penuh, itu belum. Pikirannya kosong. Kenapa? Karena kurang berdoa dia. Dia gak punya jam doa. Dia gak pernah bersentuhan sama Tuhan. Loh, ilmumu mau setinggi apapun sekolah teologi, saudaraku, kalau gak pernah berdoa, tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan, sesat pasti. Betul. Tuhan dipelajari, nggak bisa. Siapa kita? Tapi Tuhan dalam kemurahan dan kesabarannya mengerti, menerima untuk orang Kristen yang baru. Udah nggak apa-apa, yuk bertahap, yuk berjalan, yuk. Tapi rendahkan hatimu. Tuhan akan tuntun kok saudaraku. Seiring perjalanan waktu, semakin usia kita semakin matang, mestinya bejana hati kita semakin kosong dari segala keinginan, segala selera, supaya Tuhan memenuhi kita. Maka jangan sampai usia kita sudah meninggi, selera dunia kita semakin tinggi juga. Apa yang kau sesali kalau engkau sampai menutup mata, dan apa yang belum tercapai dalam hidupmu? Ada loh yang menjawab, oh belum jalan-jalan keliling dunia. Aduh, bingung saya saudaraku. Kalau aku udah keliling dunia, saya baru menutup mata itu lega, pastor. Gila kan? Tambah gila dunia ini. Bukan mau cari Tuhan, tapi mau cari dunia. Dia mau menjejakkan kakinya ke seluruh dunia dulu. Baru dia puas. Mati gak apa-apa. Macam-macam saudaraku. Saya kadang berpikir, aduh kasihan orang-orang begini ini. Betul. Tersesat hidupnya, tersesat jiwanya. Tapi Tuhan itu baik. Bayangkan ya, kalau orang makin tua, makin banyak makan, makin berselera, makin nafsu, pasti makin rusak hidupnya. Bersyukur kita diberi peringatan Tuhan supaya sadar melalui renungan begini nih. Yang dibutuhin hidupmu dan hidupku Tuhan saja, saudaraku. Tepuk dadamu dan katakan, Tuhan saja kebutuhanku. Amin. Ya saudaraku, betapa indahnya kalau yang masih muda mendengarkan renungan ini. Tapi nafsumu, gairahmu, kedaginganmu sudah kau padamkan. Kau kosongkan bejana jiwamu dari semua yang Allah tidak kehendaki. Kau benar-benar berkata, hatiku, jiwaku haus akan Engkau Allahku.
murni dari kedalaman hatimu, tulus, beruntung loh. Apalagi kalau masih muda. Aduh, itu yang dicari Tuhan, saudaraku. Loh, pastor, teman-temanku membabi buta mencari uang ini, mencari goal-goal dunia. Loh, kamu mencari goalnya apa? Goal kerajaan Allah, goal kekekalan. Dan kalau engkau mencari sumbernya, gak usah bingung dengan hidupmu dan masa depanmu. Amin gak, saudaraku? Yang lain cari berkatnya, kamu cari sumbernya. Kurang apa, saudaraku? Apa lagi yang kau takutkan? Tapi dunia gak ada yang berani begitu, jarang. Orang dunia jarang berani begitu. Orang Kristen aja jarang berani begitu. Wah, gak pasti ikut Tuhan. Loh, siapa bilang? Kamu ikut perusahaan terkenal, ternama, international brand. Anda yakin kok dengan hidupmu kok. Anda sekarang ikut Tuhan, sang pemilik hidup. Kok Anda kok gak berani? Amin gak, saudaraku? Maka Tuhan itu merasakan apakah Anda punya kehausan yang murni kepada Dia atau tidak. Maka yang dipersoalkan adalah begini. Apakah Tuhan menikmati hidupku gak ya? Jangan tertipu dengan diri kita sendiri. Maka kita harus sibuk memeriksa diri. Masih adakah sesuatu yang salah dalam diriku apa enggak ya? Nggak usah mengomentari hidup orang lain, saudaraku. Fokus kepada diri kita sendiri. Kita urus sama Tuhan hidup kita. Kalau kita bersentuhan dengan Tuhan, kita akan menemukan selera yang kudus, selera yang Tuhan mau. Kita harus bersih, kita harus berkemas-kemas. Jangan punya kesenangan, jangan punya hobi selain Tuhan. Titik. Jangan genggam apapun selain Tuhan. Tadi malam saya tulis itu di story Instagram saya. Jangan genggam apapun selain Tuhan. Tiba-tiba keluar dalam pemikiran saya. Maka saya tuangkan dalam renungan ini. Jangan genggam apapun selain Tuhan. Apapun yang kita upayakan itu bukan nilai diri kita. Bukan demi nilai, prestis, pengakuan. Pengakuan mau jadi orang sukses, orang berhasil. Enggak, saudaraku. Makin hari kita semakin mewujudkan apa yang dikatakan pemazmur. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Seberapa banyak Tuhan bisa menikmati kita tergantung seberapa banyak kita menikmati Tuhan. Amin, saudaraku. Seberapa banyak kita bisa menikmati Tuhan tergantung seberapa kosong jiwa kita dari segala kesenangan dunia. Bagaimana Dia bisa menikmati kita senikmat-nikmatnya tergantung seberapa kita menikmati Dia semanis-manisnya. Supaya bisa menikmati Tuhan semanis-manisnya, maka kita harus melepaskan semua kesenangan dan hanya menikmati Tuhan. Kita akan sangat menyesal kalau di ujung maut nanti kita tidak meneguk Tuhan sebanyak-banyaknya, tidak dipenuhi Tuhan sebanyak-banyaknya. Renungkan ini, saudaraku. Dekap erat Tuhan sekuat-kuatnya. Jangan lepaskan tanganmu atas Dia. Maka hidupmu akan baik-baik saja. Selamat pagi, Tuhan memberkati.